Halo semuanya, kembali lagi sama Perut Berbagi. Jadi, untuk hari ini kita akan membahas mengenai soal dan juga pembahasan PPPK atau disingkat dengan P3K bagi tenaga kesehatan, khususnya perawat, dalam ruang lingkup kompetensi teknis tahun 2022. Soal nomor 1, seorang anak laki-laki berusia 2 tahun saat ini dirawat di bangsal anak dengan keluhan sesak napas dan batuk yang tidak sembuh-sembuh. Hasil pengkajian didapatkan frekuensi napas 59 kali per menit, terdapat retraksi dada dan pernafasan cuping hidung, rongki terdengar di kedua paru. Dokter memberikan terapi nebulizer dengan obat Velutin 4 kali 1 respul. Apakah tujuan utama dalam pemberian terapi nebulizer? A. Membuat hidung tersumbat, B. Menyebabkan batuk, C. Mengentalkan dahak, D. Mengobati peradangan saluran atas, E. Melancarkan saluran nafas. Jadi, di mana terapi nebulizer? Terapi nebulizer ini adalah terapi mengelola zat dalam bentuk cair. Berikut merupakan gambarnya. Nah, di sini merupakan suatu alat yang namanya nebulizer, ya. Kalau misalnya terapi nebulizer itu, yaitu terapi menggunakan alat tersebut. Tujuan dari terapi ini, yang pertama itu adalah mengeluarkan lendir yang tertahan di dalam saluran pernafasan, ya. Kedua, yaitu melancarkan saluran nafas. Kemudian yang ketiga, berikan obat melalui uap. Jadi di sini pasiennya ini udah mengalami keluhan sesak napas. Kemudian dia juga batuk, terus juga dari segi pemeriksaan dia udah ada rongki, apalagi di kedua lapang parunya. Kemudian terdapat retraksi dinding dada dikarenakan dia sulit untuk bernafas secara normal karena tertutup saluran pernafasannya sehingga dibantu oleh otot bantu pernafasan, maka timbullah retraksi dinding dada. Nah, sini dokter memberikan terapi nebulizer ini untuk membuka saluran pernafasannya ya dan melancarkan saluran nafas. Nah, jawaban yang paling tepat sesuai dengan tujuan dari terapi yaitu adalah yang E. Soal nomor 2, seorang anak perempuan berusia 5 tahun dirawat di bangsal anak. Orang tua mengatakan anak diare dan juga muntah sejak kemarin pagi. Hari ini sudah BAB cair lebih dari 5 kali, muntah 3 kali, dan hasil pengkajian didapatkan mata anak tampak cekung, gelisah, minum lahap, cubitan kulit perut kembali lambat. Derajat berapakah dehidrasi yang saat ini dialami anak tersebut? A. Tanpa dehidrasi, B. Dehidrasi ringan atau sedang, C. Dehidrasi tinggi, D. Dehidrasi berat, E. Dehidrasi berat dengan komplikasi. Berdasarkan kasus tersebut, diketahui bahwa anaknya ini dia sudah BAB cair itu lebih dari 5 kali ya, berarti dia udah masuk ke dalam kategori diare, di mana muntah juga 3 kali. Dan hasil pengkajian, mata anak tampak cekung, kemudian gelisah, minum lahap, dan juga cubitan kulit perut kembali lambat. Untuk derajat dehidrasi, itu berdasarkan MTBS, ada 3 kategori ya, dan gejala-gejalanya ini cukup diambil 2 gejala dan lakukan penata laksanaan sesuai dengan klasifikasinya. Nah, di sini diketahui dia ada klasifikasi untuk diare dehidrasi berat, kemudian diare dehidrasi ringan atau sedang, dan yang ketiga diare tanpa dehidrasi. Kita kembali lagi kepada soal ya, di mana hasil pengkajian dikatakan bahwa mata anak tampak cekung, ya, sama-sama mata cekung. Ini kita lihat dari segi gejala. Kemudian gelisah, kategori diare dehidrasi ringan atau sedang, karena diare dehidrasi berat itu udah ke dalam kategori letargis ataupun tidak sadar. Jadi, 2 gejala aja sebenarnya udah mencakup klasifikasi. Bisa kita sebutkan bahwa jawabannya itu adalah yang B. Kita lihat lagi yang lain gejalanya karena banyak hasil pengkajiannya. Kemudian yang ke selanjutnya, gejala lainnya itulah minum lahap ya, sesuai dengan klasifikasi. Kemudian cubitan kulit perut kembali lambat ya. Ini juga sama dengan diare dehidrasi ringan ataupun sedang. Untuk penata laksanaannya ya, itu beri cairan dan makanan dan juga beri tablet zinc. Nah, misalnya anak mempunyai klasifikasi berat yang lain, itu bisa kita lakukan rujuk dan jika masih bisa minum, itu cukup diberikan ASI dan larutan oralit selama perjalanan. Nah, jadi untuk penata laksanaannya lengkap sekali di MTBS ya. Nah, di sini kita hanya membahas tentang derajat dari dehidrasi yang dialami pada anak tersebut. Jadi sesuai dengan kasus tersebut bahwa dikategorikan dehidrasi yang dialami pada anak tersebut adalah diare, dehidrasi ringan atau sedang. Jadi jawabannya itu adalah yang B. Kemudian soal nomor 3. Seorang anak laki-laki berusia 2 tahun saat ini dirawat di bangsal anak. Orang tua mengatakan anaknya sesak napas dan batuk sejak 1 minggu yang lalu dan belum sembuh hingga sekarang.
ada dahak yang sulit dikeluarkan, dan hasil pengkajian didapatkan frekuensi napas 38 kali per menit, terdapat retraksi dada, dan pernafasan cuping hidung. Rongki terdengar di kedua lapang paru, dan pasien didiagnosis bronkopneumonia. Apakah masalah utama pada kasus di atas? A. Hipertermi, B. Pola nafas tidak efektif, C. Bersihan jalan nafas tidak efektif, D. Kekurangan volume cairan, E. Defisit pengetahuan. Jadi, di sini pasien pada kasus tersebut didiagnosis mengalami bronkopneumonia. Kita garis bawahi bahwa pasien mengalami bronkopneumonia, di mana bronkopneumonia ini adalah salah satu jenis pneumonia yang mempunyai pola penyebaran kalau misalnya dari ronsennya itu seperti bercak ya, baik itu satu ataupun lebih dalam bronkus ya, kemudian bisa meluas sampai ke parenkim paru dan juga jaringan-jaringan yang terdekatnya. Biasanya itu diagnosis ini itu erat kaitannya sama bersihan jalan nafas yang tidak efektif ya. Kenapa? Karena dari segi kasus ya, di sini itu semua jawaban itu bisa kemungkinan. Tetapi yang paling utama itu kita bisa melihat bahwa ini bersihan jalan nafas tidak efektif. Kenapa? Nah, jadi di sini dalam kasus ditandai hasil pemeriksaan terdengar rongki ya. Rongki malah di kedua lapang paru. Kemudian terdapat retraksi dinding dada yang diakibatkan kesulitan pasien itu untuk bernafas akibat adanya dahak sehingga dibantu dengan otot-otot pernafasan, maka terjadilah retraksi dinding dada. Maka jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang C. Soal nomor 4, seorang anak perempuan berusia 3 tahun dirawat di bangsal anak dengan keluhan anak diare sejak kemarin pagi. Hari ini sudah BAB cair 6 kali. Hasil pengkajian didapatkan frekuensi napas 26 kali per menit, nadi 90 kali per menit, suhu 37,3 derajat Celcius, berat badan saat ini 15 kg, sedangkan berat badan kemarin 17 kg. Bising usus 20 kali per menit, anak tampak lemas, turgor kulit jelek, dan apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Jadi di sini berdasarkan soal diketahui bahwa si anak ini memiliki keluhan ya, keluhannya diare sejak kemarin pagi. Apalagi BAB cair itu 6 kali. Hasil pengkajian didapatkan frekuensi napasnya itu tergolong cepat. Nadi 90 kali per menit, kemudian suhunya itu 37,3 derajat Celcius. Nah, di sini berat badannya itu sangat menandakan bahwa ini merupakan suatu masalah ya. Dari 15 kg. Sebelumnya itu 17 kg. Bising ususnya itu 20 kali per menit. Ini menandakan bahwa pergerakan ususnya itu sangat cepat, makanya pasiennya ini udah BAB cair sampai 6 kali. Dan kemudian di sini ditanyakan masalah keperawatan utama pada kasus sangat jelas sekali bahwa jawabannya itu adalah yang B ya, kekurangan volume cairan. Kenapa? Karena di sini turgor kulitnya itu jelek ya, kemudian dia juga lemas, karena frekuensi BAB-nya itu 6 kali, ya, menandakan bahwa dia sudah sangat lemas, banyak cairan tubuh yang keluar, sehingga bisa mengalami dehidrasi. Apalagi bising ususnya itu 20 kali per menit, ya. Bahkan ditandai dengan penurunan berat badan yang secara signifikan. Dari kemarin 17 kg, hari ini 15 kg. Dan ini udah masuk ke kategori masalah keperawatan utama, yaitu kekurangan volume cairan. Jadi jawabannya yang B. Seorang pasien laki-laki berusia 8 tahun dengan diagnosis medis kejang demam. Orang tua mengatakan anak demam sejak tadi subuh. Di rumah sudah dikompres air hangat, tapi panas belum juga turun. Saat anak dibawa ke rumah sakit, pasien mengalami kejang selama kurang lebih 5 menit. Anak memiliki riwayat kejang saat masih bayi. Saat pengkajian didapatkan suhu 38,9 derajat Celcius, frekuensi napas 26 kali per menit, nadi 110 kali per menit. Dan apakah implementasi yang harus dilakukan pada anak tersebut? A. Lakukan kompres ulang, B. Berikan cairan intravena, C. Observasi tanda-tanda vital, D. Kolaborasi pemberian antipiretik, dan E. Monitor suhu. Jadi di sini didiagnosis bahwa anak tersebut mengalami kejang demam. Di mana kejang demam ini yaitu terjadi akibat peningkatan suhu tubuh lebih dari 38 derajat ya. Lebih dari 38 derajat Celcius, baik itu 38 derajat Celcius ataupun lebih dari 38 derajat Celcius. Nah, biasanya terjadi karena proses dari intrakranial maupun ekstrakranial dari otak yang tidak balance ya. Kejang demam terjadi biasanya itu 2-4% di populasi anak yang berusia sekitar 6-5 tahun. Dan paling sering pada anak usia 17-23 bulan. Penata laksanaan demam seperti ini ya. Yang pertama, dilakukan adalah pemberian antipiretik. Kemudian yang kedua, berpakaian tipis
Kemudian yang ketiga, itu bisa kita lakukan dengan kompres air hangat. Jadi, pada kasus ini, di rumah udah dikompres air hangat, tapi panasnya belum juga turun. Berarti pelaksanaan dalam kejang demam, kompres air hangat sudah dilakukan. Saat anak dibawa ke rumah sakit, pasiennya itu mengalami kejang selama kurang lebih 5 menit. Nah, memiliki riwayat kejang juga, apalagi saat bayi. Saat pengkajian didapatkan suhu 38,9. Ini udah mencapai ambang batas ya, udah maksudnya dalam kategori emergency. Ya, di sini kita harus melakukan pemberian terapi antipiretik untuk segera menurunkan demamnya sehingga tidak terjadi kejang yang berulang. Jadi di sini jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang D. Nomor 6. Seorang bayi perempuan baru saja lahir dan telah dilakukan suction. Kondisi bayi 5 menit setelah lahir adalah bayi tampak kemerahan, denyut jantung 90 kali per menit, gerakan kuat, menangis lemah, dan ekstremitas ditekuk. Berapakah nilai Apgar pada bayi tersebut? A 4, B 5, C 6, D 7, dan E 8. Jadi, berdasarkan soal, bahwa diketahui ada beberapa tipe dari Apgar hasil pengkajian tersebut. Jadi, Apgar ini adalah suatu metode di mana kita bisa menilai kondisi kesehatan bayi yang baru lahir itu sesaat setelah kelahiran, ya. Di mana nilai Apgar itu berkisar antara 0 sampai 2. Apgar sendiri itu terdiri dari beberapa jenis, ya. Bisa kita lihat seperti tabel. Nah, seperti ini, ya. Dia itu ada appearance, ya, pulse, grimace, activity, dan juga respiratory, ya, ataupun respiration. Kemudian, dari segi appearance, kurang lebih, dimana dilihat dari segi warna kulitnya. Kalau 0 itu biru pucat, kemudian kalau misalnya itu badannya merah jambu, ekstremitasnya itu biru, artinya setengah ya, setengah bagian atasnya itu merah, dan juga ekstremitas bawahnya itu yang biru. Kemudian yang kedua, itu seluruhnya merah jambu ataupun kemerahan ya. Kemudian dari segi pulse, itu dilihat dari segi frekuensi denyut jantungnya. Kalau 0 itu tidak ada denyut jantung, kurang dari 100 itu 1, lebih dari 100 itu artinya 2 ya. Kemudian kalau grimace, itu iritabilitas refleks. Dia di mana 0 itu tidak ada respon, kemudian yang nomor 1 itu meringis, dan yang kedua itu adalah menangis kuat. Kemudian kalau misalnya tonus otot, itu activity, dilihat ya, 0-nya itu fleksi, kemudian nomor satunya itu ekstremitas sedikit fleksi, ya. Kemudian kalau misalnya yang kedua itu gerakan aktif. Kalau misalnya respiration itu lebih kepada pernafasannya. Kalau 0 itu nggak ada, kalau misalnya pelan dan juga tidak teratur itu 1, dan kalau misalnya yang kedua, itu biasanya kan bayi cenderung langsung nangis. Dan menangis kuat, itu respiration-nya itu bagus ya, dalam kategorinya 2. Untuk mengetahui seorang bayi ini mengalami asfiksia atau enggak dilihat dari segi Apgarnya ya. Kalau misalnya yang mild seperti yang keterangan di sini, mild moderate asphyxia itu dikategorikan asfiksia sedang berkisar antara 4 sampai 6. Kemudian kalau misalnya asfiksia berat itu 0 sampai 3. Tuh, kita lihat lagi untuk kondisi dari segi soal ya. Kita garis bawahi dulu. Mana di sini kan dari segi kasus ditemukan bahwa bayi tampak kemerahannya, ini berarti appearance ya. Appearance ataupun warna kulitnya itu bayi tampak kemerahan. Ya, kita berdasarkan Apgarnya aja ya. Apgar. Nilai A itu 2. Kemudian nilai P ataupun frekuensi denyut jantungnya bisa kita lihat itu 90 kali per menit. Otomatis kalau misalnya kurang dari 100 seperti yang di tabel bahwa diketahui nilainya itu adalah yang 1. Kemudian dari segi grimace ataupun iritabilitas refleks ya, pada kasus gerakannya itu kuat. Ya berarti nilainya itu 2. Kemudian kalau dari segi aktivitinya ataupun tonus ototnya, dia itu di sini diketahui ekstremitasnya itu ditekuk. Ekstremitasnya itu ditekuk berarti agak sedikit fleksi. Sedikit fleksi itu dikategorikan nomor 1 skornya. Kemudian R ya di sini menangis lemah ya dari segi respiratorinya. R adalah respiration dari segi usaha bernafasnya ya di sini. Nilai respirationnya itu adalah 1. Oke, berarti total nilai Apgarnya itu adalah 2 tambah 1, 3, 3 tambah 2, 5, tambah 1, 6, tambah 1, 7. Berarti nilai Apgar skornya itu adalah 7 ya. Jadi jawabannya yang D. Soal nomor 7, seorang anak laki-laki dibawa ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan tumbuh kembangnya.
Diketahui anak lahir pada tanggal 10 Maret 2016, hari ini adalah 25 September 2017. Orang tua anak mengatakan anak lahir pada usia kehamilan 35 minggu. Berapa usia koreksi untuk anak? A. 1 tahun 5 bulan 10 hari, B. 1 tahun 6 bulan 11 hari, C. 1 tahun 5 bulan 11 hari, D. 1 tahun 6 bulan 10 hari, dan E. 1 tahun 6 bulan 12 hari. Penghitungan untuk usia koreksi, kita harus mengetahui dulu usia kronologisnya. Di mana untuk usia kronologisnya ini sendiri, yang pertama kali pada tanggal hari ini ya, kita bisa lihat dari segi soal, itu adalah 25 September 2017. Kita tulis dulu mulai dari tahun. Ya, 2017. Kemudian September itu 9, kemudian 25. Kemudian untuk tanggal lahir anak itu 10 Maret ya, 10 Maret 2016. Jadi kita kurangkan dengan 2016 03 10. Ya, ini dikurangkan. Nah, langsung aja dikurangkan, ini 15. Ya, kemudian 9 kurang 3, 6. 2017 kurang 2016 itu 1. Ya, jadi usia kronologis anak ya, itu 1 tahun, 6 bulan, 15 hari. Kemudian di sini diketahui, orang tua anak mengatakan bahwa anak lahir pada usia kehamilan 35 minggu. Berapa usia koreksi? Nah, untuk faktor koreksi di sini itu menggunakan rumus 40 dikurang dengan usia gestasi. Di mana di sini usia gestasinya itu adalah 30 minggu. 35 minggu, maaf. Ya, ini sesuai dengan ini. Ya, 35 minggu. Kemudian faktor koreksi didapatkan 5 minggu. Kalau 5 minggu itu berarti 1 bulan, 5 hari. Kemudian, usia koreksi anak itu berapa? Jadi kita kurangkan usia kronologis anak dikurang dengan faktor koreksi. Ya, di sini kan hasil dari usia kronologis anak itu 1 tahun, 6 bulan, 15 hari. Sedangkan untuk faktor koreksi itu 1 bulan, 5 hari. Ya, kita tulis terus di sini 1 bulan, 5 hari. Kemudian dikurangkan 15 kurang 5 itu 10 hari kita buat. Kemudian 6 kurang 1 6 kurang 1 5 ya. 5 bulan. Ini kan 1 tahun. Jadi, untuk usia koreksi anak yaitu 1 tahun, 5 bulan dan 10 hari. Jadi, jawabannya itu yang A. 8. Seorang bayi laki-laki baru saja lahir dengan kondisi bayi 5 menit setelah lahir adalah bayi tanpa pucat pada kaki dan tangan. Denyut jantung 89 kali per menit, gerakan refleksnya tidak ada, bayi tidak menangis, dan ekstremitas ditekuk. Saturasi oksigen 87%, nilai Apgar skornya itu 3. Apakah penata laksanaan bayi yang mengalami kondisi tersebut? Ini merupakan salah satu diagnosisnya itu bisa kita katakan asfiksia ya. Asfiksia dalam kategori berat sih, udah ini karena Apgar skornya itu udah 3. Jadi teman-teman bisa jawab di kolom komentar untuk penata laksanaan bayi yang mengalami kondisi tersebut. Sekian dari Perawat Berbagi. Teman-teman bisa menjawab di kolom komentar, nanti akan dikoreksi apabila jawabannya itu sudah tepat. Sekian, terima kasih.